Assalamualaikum, selamat bertemu kembali dan selamat bergabung saja bagi yang baru bergabung di channel ini. Nah, saat ini tak bosan-bosan akan saya bahas kembali mengenai kipas angin yang tidak mau berputar. Di antaranya ada beberapa penyebab kipas angin tidak berputar seperti yang telah saya sebutkan pada tutorial-tutorial sebelumnya, yaitu ada 4 permasalahan penyebab kipas angin tidak berputar. Di antaranya ke satu akan saya sebutkan dulu, yaitu dari sebuah termopius ya, seperti ini wujud barangnya. Nah, ini termopius berfungsi memutus arus ketika motor atau dinamo ini mempunyai panas berlebih akibat tidak berputar atau akibat as rotor tersebut macet saat di on kan ya. Nah, ini disebutnya termopius. Kemudian yang kedua adalah dari sebuah bushing, ini sebut bushing, yaitu ketika bushing ini aus ataupun oblak ya sebagian orang menyebabnya, maka kipas tidak berputar ataupun kalaupun berputar ketika saat off saja, tetapi saat on atau dicolokkan ke listrik seperti ini, diputar seperti ini as rotornya, maka dia akan terasa lengket dan macet seolah-olah as ini menyatu dengan bodi ya. Kemudian yang ketiga yang akan saya sebutkan adalah dari sebuah rotor ini juga, yaitu karatan seperti ini akan terlihat ya. Nah, di sini karatan seperti ini adalah akan menyebabkan kipas macet ya. Nah, akan coba saya putar ya di seperti ini. Nih, ini berat sebenarnya, benar berat sekali. Nah, kemudian cara mengatasinya adalah dengan cara menetesi setetes oli ataupun gemuk ya, tetapi jangan terlalu banyak agar tidak menyebabkan lilitan terbakar atau mengenai lilitan ya. Kemudian yang nomor keempat adalah dari sebuah kapasitor ya. Nah, kapasitor ini fungsinya adalah sebagai starting, yaitu kejut awal ya pada putaran awal, karena jika tanpa kapasitor ini sebuah dinamo pada kipas angin tidak dapat memutar dirinya sendiri kecuali dikejutkan atau di-trigger dengan menggunakan sebuah kapasitor seperti ini. Nah, oke. Yang akan saya utamakan sebagai pokok pembahasan saat ini adalah mengenai dari sebuah kapasitor, yaitu pada tutorial-tutorial lain atau tutorial saya juga yang sebelumnya telah saya upload, yaitu kipas angin tidak berputar dengan cara menyentuhkan kedua kabel kapasitor seperti ini. Caranya dengan cara memotong kabel kapasitor ya, sebagai cara untuk memastikan kapasitor rusak atau tidak. Nah, jika dipotong seperti ini, kemudian disentuhkan kedua kabel yang menuju dinamo ya, dipotong seperti ini, yang ke arah sini disentuhkan ya. Nah, itu pun dengan syarat as kipas ini harus enteng ya, diputarnya harus enteng, jangan berat seperti ini. Jika berat seperti ini, saya juga sebagai teknisi kipas angin tidak berani untuk menyentuhkan kedua kabel saat kipas ini on pada sumber listrik ya, seperti itu. Nah, video ini hanya meluruskan video saya sebelumnya agar tidak menyentuhkan kedua ujung kabel, kecuali as rotator ini ketika diputar tangan terasa enteng. Nah, kecuali kalau berat seperti ini ya, saya juga tidak berani untuk menancapkan pada sumber listrik. Nah, seperti ini ya. Pada saat ini kipas ini on ya pada posisi speed 3. Nah, kita tancapkan di sini. Nah, di sini dengung dan getar saja. Artinya termopius mungkin ya masih tersambung, ya intinya masih tersambung. Kemudian kita potong di sini, itu saya tidak berani, saya tidak akan menyentuhkan kecuali ini longgar ya. Saya sebutkan berulang-ulang supaya kalian mengerti dan memahami agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian selanjutnya jika sudah berputar ini, kalian bebas menyentuhkan ataupun mengganti dengan kapasitor yang baru ya. Seperti ini akan saya contohkan. Di sini ini di on kan ya, cuman getaran saja ya.
Tapi diputar karena ini macet, dibantu putar dengan tangan, ya mau berputar. Coba beberapa kali saya putar ya. Karena ada getaran, saya ada harapan untuk dapat berputar. Oke, nah seperti ini kipas dapat berputar ya. Nah, asnya ini kelihatan. Nah, seperti ini ya, berputar. Kita cabut kembali stekernya, oke. Nah, kita on kan lagi. Nah, kalau seperti ini tidak berputar bukan berarti kapasitor yang lemah, tetapi di sini karena seret. Nah, seperti itu pembahasan untuk meluruskan pada video-video saya sebelumnya ya. Sesi selanjutnya adalah akan kita coba ya untuk membersihkan as kipas ini dari karat agar kipas ini dapat berputar seperti sedia kala ya, seperti yang seharusnya. Akan coba saya bongkar ya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Ini sangat panas ya karena kipas tadi tertahan untuk tidak berputar, dan jika dibiarkan lama akan menyebabkan lilitan ini terbakar ya. Nah, as rotor ini telah saya buka dan inilah yang harus kita bersihkan sampai kinclong dan bersih seperti yang sebelah sini ya. Ini kalau bersih putaran akan lancar dan kipas dapat berputar seperti sedia kala ya. Ini awalnya kotor dan akan coba kita bersihkan ya. Oke, ini asnya telah saya bersihkan sampai mengkilap, kinclong lagi ya terlihat, baik yang belakang ataupun yang depan ya. Sekarang siap kita pasangkan kembali. Oke, jika sudah enteng begini, itu tandanya siap ditancapkan pada sumber listrik ya. Nah, ini untuk tutorial yang lain, jika udah enteng seperti ini saat diputar dengan tangan, baru selanjutnya kita akan berani memotong kabel kapasitor ya seperti ini, lalu disentuhkan ya. Nah, jika kondisi seperti asnya ini macet, jangan pernah coba-coba ya, bisa mengakibatkan dinamo terbakar. Oke, saatnya kita tes ya sekarang, dan kita pasang atau
kasih solasi dulu pada as rotatornya, agar kelihatan ketika kita demokan, kita contohkan seperti itu. Oke, kita on kan dulu di speed 3 ya, seperti tadi. Oke, sekarang akan kita tancapkan. Oke, lihat dan perhatikan hasil dari membersihkan as rotor tadi ya. Oke, siap. Nah, langsung berputar lancar kembali tanpa macet suracet sedikit pun ya. Oke, kan kita tes speed satu persatu ya. Oke, posisi masih nyala. Nah, di sini speed 2 masih berputar. Oke, nah sini speed 1 juga berputar. Oke, sampai 0. Nah, berhenti. Kita coba speed 3 lagi. Nah, langsung berputar. 2 juga masih berputar. Coba 1 ya. Kita posisi dari off dulu sumber powernya. Kita standby kan di posisi 1 ya. Nah, sini kita tancapkan steker. Oke, dapat berputar kembali. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat, terutama mengenai pembahasan tentang kapasitor yang kabelnya dipotong dan juga tentang as yang telah saya bersihkan seperti ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi saya dan juga kita semua pada umumnya. Terima kasih. Wassalam Dewi Teknik.